warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan. Oke, baik. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mekanisme operasional gadai konvensional. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iqzal Wahyu Mahendra, yang kedua ada Feni Pindi Wahyuni, yang ketiga Elce Febriani, dan yang keempat Sofia Luluin Nur Hidayati. Oke, baik. Materi yang pertama adalah kegiatan usaha gadai konvensional. Jadi lembaga keuangan yang selain bank, yaitu lembaga keuangan non-bank, itu tidak hanya dana pensiun, tapi ada juga lembaga keuangan non-bank, yaitu Pegadaian. Pegadaian sendiri merupakan lembaga satu-satunya yang menjalankan usaha gadai. Usaha gadai adalah aktivitas meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak Pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan pinjaman antara nasabah dengan lembaga Pegadaian. Nah, adapun usaha pokok Pegadaian adalah usaha meminjamkan uang dengan sistem gadai ya teman-teman. Akan tetapi Pegadaian juga memiliki usaha-usaha lain. Adapun usaha-usaha lain tersebut yaitu antara lain yang pertama, melayani jasa taksiran. Ya, jadi jasa taksiran itu adalah jasa yang diberikan kepada Pegadaian kepada masyarakat yang ingin menaksir berupa nilai real barang-barang berharga yang dimilikinya. Itu. Jasa yang kedua yaitu melayani jasa titip barang. Ya, justip. Jadi jasa titipan barang adalah jasa yang diberikan Pegadaian kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Nah, biasanya barang-barang yang dititipkan itu adalah barang-barang berharga seperti emas, seperti perhiasan, atau mungkin surat-surat berharga gitu ya. Lanjut, yang ketiga adalah memberikan kredit. Kredit diberikan terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan. Yang keempat yaitu ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam hal pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem Build, Operate, and Transfer atau BOT. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang produk dan jasa dari Pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional ini memiliki produk utama ya teman-teman. Jadi produk utamanya itu ada 4. Yang pertama itu KCA, yang kedua ada Kresida, yang ketiga ada Kreasi, dan yang keempat ada Gadai Efek. Selain produk utama, Pegadaian konvensional juga mempunyai produk lain seperti investasi emas, konsinyasi emas, dan tabungan emas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Feni Pindi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Pindi Wahyuni, NIM 121. Saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa Pegadaian konvensional. Nah, jenis-jenis produk Pegadaian yang pertama ada produk utama yang terdiri dari KCA, Krasida, Kreasi, dan Gadai Efek. Dan kedua investasi emas, yaitu ada Mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas. Nah, produk yang ditawarkan kepada masyarakat ada 9 produk, yaitu yang pertama ada RAN atau gadai, kedua menerima jasa taksiran, ketiga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset, dan yang keempat multi payment online, 5 arum emas, 6 arum BPKB, 7 remittance, 8 tabungan emas, dan yang 9 adalah amanah. Nah, selanjutnya pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang, yaitu ada emas. Di sini emas, petugas penaksiran melihat harga pasar pusat, HPP, dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksiran melakukan pengujian
Dan petugas penaksiran menentukan nilai taksiran. Nah, yang kedua yaitu permata. Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada. Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata. Dan petugas penaksiran menentukan nilai taksiran. Yang selanjutnya, barang gudang, yaitu mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Nah, petugas penaksiran melihat harga pasar setempat dan barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksiran menentukan nilai penaksiran. Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani, NIM 264. Saya akan menjelaskan penggolongan pinjaman. Kualifikasi jumlah uang pinjaman atau marhunbi yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang gadai atau marhun yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam buku pedoman menaksir BPM dan surat edaran SE Direksi Perum Pegadaian. Selanjutnya, pinjaman dan bunga gadai. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai adalah memberi pinjaman di mana pinjaman itu diberikan dengan jaminan atas dasar barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi yang pertama adalah jumlah atau nilai pinjaman yang akan diberikan sangat dipengaruhi nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Poin selanjutnya yaitu prosedur dan syarat-syarat pemberian dan pelunasan pinjaman gadai. Setiap nasabah atau debitur yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian harus menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Kemudian, penaksir gadai menerbitkan surat bukti kredit untuk debitur. Setelah benda jaminan selesai ditaksir, langkah selanjutnya menyerahkan kepada penaksir. Jika benda jaminan hilang atau rusak, akan diganti 125% dari nilai taksiran setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Apabila benda jaminan hilang atau rusak karena bencana alam, pegadaian tidak akan bertanggung jawab. Saya Sofia Lulu'i Nurhidayati, NIM 12401183269. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Kewajiban pemegang gadai. Kewajiban dari pemegang gadai terdiri dari dua hal. Yang pertama, bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya harga barang yang digadaikan apabila hal tersebut disebabkan karena kelalaiannya. Dan yang kedua, pemegang gadai harus memberitahukan pada pemberi gadai apabila ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya. Dihapusnya hak gadai. Dihapusnya hak gadai dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, dihapusnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Yang kedua, benda gadai dikembalikan secara sukarela oleh pemegang kepada pemberi gadai. Yang ketiga, pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai dikarenakan suatu sebab, bisa karena jual beli maupun warisan. Yang keempat, benda gadai dieksekusi oleh pemegang gadai. Dan yang terakhir, benda gadai tersebut hilang. Perpanjangan pinjaman. Perpanjangan pinjaman atau disebut dengan restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang memiliki potensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya atau kredit. Restrukturisasi kredit ini dilakukan bank melalui beberapa hal, antara lain yang pertama, penurunan suku bunga kredit. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu kredit. Yang ketiga, pengurangan tunggakan bunga maupun tunggakan pokok kredit. Yang keempat, penambahan fasilitas kredit. Dan yang terakhir, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Pelelangan barang gadai.
Pelelangan barang jaminan gadai merupakan penjualan secara terbuka atau untuk umum milik pemberi gadai yang mengalami wan prestasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang dialami oleh pihak murtahin atau badan pegadaian. Syarat-syarat dalam lelang gadai antara lain, yang pertama, transaksi dilakukan oleh pihak yang cukup hukum dan sama-sama secara sukarela. Yang kedua, objek lelang harus bersifat halal dan memiliki manfaat. Yang ketiga, kejelasan dalam kepemilikan barang yang dilelang dan tanpa adanya manipulasi. Yang keempat, kejelasan dan kepastian harga barang yang disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan. Dan yang terakhir, menghindari cara yang mengarah pada kolusi dan suap agar tawaran tersebut dapat dimenangkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.